melakukan tambahan kerbau itu. Keesokan harinya, Tuan Mandala teringat dengan si Ganta. Menjelang sore, setelah memasukkan kerbau-kerbau ke kandang, si Ganta bergegas ke sungai untuk mandi. Terdengar suara laki-laki memanggilnya. "Hei si Ganta, di mana kerbau-kerbaumu?" "Mengapa Tuan menanyakan kerbauku? Bukankah dulu Tuan menghina kerbauku? Tuan bilang kerbauku jelek dan kurus-kurus." Tuan Mandala tidak menghiraukan perkataan itu. Ia terus memaksa si Ganta untuk menyerahkan kerbaunya. "Aku akan membeli kerbau-kerbaumu. Berapa? Berapa harga yang kau mau? Akan kuberi." Si Ganta tetap tidak menghiraukan perkataan itu. Lalu Tuan Mandala berkata lagi, "Kau tahu diriku bukan? Seorang pemimpin kampung yang kaya raya. Tentu diriku tak ingin acara begawiku terkalahkan oleh acara begawi penyimbang tua itu." Lalu si Ganta berkata, "Tuan yang bijaksana, bukankah acara begawi termasuk sakral dan mulia? Tidak pantas jika Tuan niatkan untuk memamerkan kekayaan Tuan." Tuan Mandala sangat murka mendengar hal itu. "Lihat apa yang akan kulakukan esok hari, si Ganta." Keesokan harinya, si Ganta membawa kerbau-kerbaunya ke lereng perbukitan dekat danau. Saat sedang duduk santai, ia teringat bahwa ada kegiatan kerja bakti di kampungnya. Ia bergegas pergi dan berkata, "Kerbau-kerbauku, tunggu di sini hingga aku kembali lagi ya." Sore hari, Tuan Mandala kembali mencari si Ganta karena ia masih mempunyai dendam yang sangat mendalam. Namun, bukan si Ganta yang ia temukan, melainkan kerbau-kerbau miliknya. "Hei si Ganta, di mana kau? Tampakkan batang hidungmu. Aku tahu ini kerbau-kerbau milikmu." Berulang kali ia memanggil, tapi tiada jawaban. "Baiklah, kalau bukan dirimu, kerbau-kerbau ini yang akan menanggung akibatnya." Ketika langit mulai gelap, Tuan Mandala melangkah pelan melakukan aksinya terhadap kerbau-kerbau si Ganta. Namun, tanpa disangka, perbuatan Tuan Mandala terlihat oleh seorang kakek-kakek yang sedang melintasi lereng perbukitan. "Nah, apa yang kau lakukan dengan kerbau-kerbau itu?" Tuan Mandala kaget dan panik. Ia berusaha melarikan diri. Tapi pada detik itu, bumi bergetar kecil, seolah menolak kejahatan lahir di atas bumi tanahnya. Kaki Tuan Mandala tergelincir dan jatuh masuk ke dalam danau. Kepalanya terbentur batu besar, hingga air danau yang awalnya jernih berubah menjadi merah. Kakek itu pun segera mendekati danau dan tercenung melihat kejadian tersebut. Lalu si Ganta pun tiba. Langkahnya terhenti mendadak. Matanya membelalak melihat air danau yang berubah menjadi merah. "Nah,
Yang Maha Kuasa telah menyelamatkanmu. Ini semua berkat kebaikan dan kerja kerasmu, sehingga kerbau-kerbaumu bisa terselamatkan. Ucap kakek sambil menepuk-nepuk pundak si gantang. Kakek pun menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Si gantang merasa sangat bersyukur. Sejak saat itu, ia bertambah yakin untuk berbuat baik kepada sesama, bekerja keras, dan bangun lebih pagi untuk mengembalakan kerbau-kerbaunya. Nah, teman-teman, bagaimana? Ceritanya menarik, bukan? Sekian kisah yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.